Hai, baik, nama saya Dev Dolirungan. Kali ini saya akan melakukan tugas fisika, yaitu menjelaskan pembangkit listrik tenaga nuklir, bagaimana pembangkit listrik tenaga nuklir itu bekerja, dan apa itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Baik, pertama itu pembangkit listrik tenaga nuklir atau sering disingkat PLTN. Nah, PLTN ini adalah pembangkit termal yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. PLTN menggunakan reaktor nuklir yang dimana nuklir tersebut mengalami reaksi fisi nuklir. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom tubrukan inti atom lainnya akibat tubrukan atau inti atom lainnya. Nah, dan menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil serta radiasi elektromagnetik. Nah, reaksi fusi juga menghasilkan radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat berbahaya bagi manusia. Reaksi tersebut kemudian menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi itu kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin listrik yang bertujuan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, itu adalah sedikit penjelasan singkat mengenai apa itu PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, cara kerjanya itu pertama-tama, jadi ibaratkan PLTN ini dibangun di samping laut. Samping laut bisa juga samping danau yang memiliki sumber air yang banyak. Nah, jadi pertama-tama itu air itu diisap dari laut lewat pump. Nah, dari air laut itu masuk lewat pipa ke dalam reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir itu jadi air masuk ke dalam reaktor nuklir tersebut. Lalu di dalam itu air itu dipanaskan dan di dalam reaktor nuklir itu sudah ada uranium, sudah ada cooling, dan juga ada control rod. Nah, uranium itu adalah nuklir atau bahan kimia yang berguna untuk memanaskan. Nah, satu batang dari uranium ini kira-kira bisa 560 liter ya, dan 800 kilogram batu bara ya, sangat banyak ya. Hanya satu batang saja. Nah, dan juga dalam situ ada control rod yang berguna untuk mengatur suhu di dalamnya itu agar supaya suhu dalamnya itu tetap terjaga atau suhu yang ada dalam reaktor tersebut berada pada suhu yang aman. Nah, lalu sesudah air dimasukkan dalam reaktor tersebut, air itu tentunya beruap. Nah, uap itu bertekanan tinggi. Nah, uap bertekanan tinggi tersebut kemudian diarahkan ke turbin listrik agar turbin tersebut dapat berputar dan menghasilkan energi listrik. Lalu listrik tersebut jadikan turbin sudah berputar. Perputaran turbin tersebut menghasilkan energi listrik yang mengarah langsung ke generator lalu diarahkan ke generator tersebut diarahkan ke trafo agar listrik dapat dialirkan ke semua keluarga tentunya. Nah, lalu uap yang sisa tadi yang sudah menggerakkan turbin itu tentunya sudah pasti menjadi air lagi ya, sudah menjadi air. Lalu uap tersebut didinginkan dengan helium didinginkan atau yang besar itu dia didinginkan di tempat tersebut atau dikembalikan lagi ke laut ya, lalu laut itu menjadi pendingin dari air tersebut. Nah, itu adalah cara kerjanya. Nah, jadi ini PLTN, energi bersih dan berisiko. Nah, jadi PLTN ini memiliki beberapa keuntungan, seperti dapat menghasilkan energi listrik yang bersih dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, seperti pembangkit listrik fosil tentunya yang sudah kita tahu. Namun, PLTN juga memiliki beberapa risiko, seperti kemungkinan kebocoran radioaktif dan pengguna bahan bakar nuklir yang radioaktif. Tentunya itu bahayanya. Untuk mengoperasikan PLTN dibutuhkan tenaga ahli yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang fisika nuklir dan keselamatan PLTN. PLTN juga memerlukan pengawasan yang ketat dari pengawas nuklir untuk memastikan keselamatan dan keamanan operasionalnya. Daya sebuah PLTN berkisaran 400 MWE seperti mencapai 2000 MWE. Dan untuk PLTN yang dibangun pada 2005 mempunyai sebaran daya dari 600 MWE sampai 1200 MWE. Sampai tahun 2015 terdapat 437 PLTN yang beroperasi di dunia yang secara keseluruhan menghasilkan daya sekitar 1/6 energi listrik yang di dunia ini. Nah, PLTN ini dikategorikan
berdasarkan jenis reaktor yang digunakan. Namun, pada beberapa pembangkit yang memiliki unit reaktor yang terpisah memungkinkan untuk menggunakan jenis reaktor yang berbahan bakar uranium dan plutonium. Nah, jadi itu adalah penjelasan tersebut adalah bahaya dan untung dari PLTN ini, yaitu tidak menghasilkan gas emisi rumah kaca, dan tapi bahayanya itu jika terjadi kebocoran radioaktif yang kita tahu bersama berbahaya. Dan juga PLTN ini memiliki daya yang cukup besar sampai kira-kira 1/6 dari energi listrik dunia ini berasal dari PLTN. Dan juga PLTN ini dikategorikan dengan jenis reaktor, ada yang menggunakan uranium dan juga ada yang menggunakan plutonium. Baik, mungkin ini adalah penjelasan singkat mengenai apa itu PLTN, bagaimana cara kerja PLTN, dan tambahan mengenai PLTN lainnya. Baik, saya Dias Julungan, semoga materi ini dapat dipahami dan semoga kita semua dapat mengerti apa itu PLTN sebenarnya. Saya Dias Julungan dari kelas 11 IPA, pelajaran fisika yang guru pembimbingnya Sir Roland. Terima kasih.